Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan jalur terbaik pada dynamic routing. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi routing dan jenis-jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan jalur terbaik pada sebuah routing dengan menggunakan perhitungan administrative distance dan nilai metrik. Menentukan jalur terbaik episode 1. Selanjutnya, untuk melakukan dynamic routing ada cara untuk menentukan jalur tercepat atau jalur terbaik yang nanti digunakan. Sebagai contoh, mari kita lihat pada gambar topologi berikut. Pada topologi sudah lengkap dengan contoh protokol routing yang akan digunakan. Misalkan di sini router 2 menggunakan RIP, Routing Information Protocol, dan OSPF, Open Shortest Path First. Kedua ini merupakan Dynamic Routing Protocol. Baik, marilah kita bahas secara singkat. Misalkan di sini ada sebuah data yang akan dikirim dari sumber ke tujuan, lalu kemudian jalur manakah yang akan digunakan. Nah, untuk menentukan hal ini, langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu mengetahui administrative distance, yang mana ini merupakan perhitungan awal untuk menentukan kemana arah paket itu akan di-forward. Router 1 ini akan memilih lewat router 2 atau memilih lewat router 3. Nah, untuk penentuannya itu akan dihitung dari administrative distance ini. Jadi, administrative distance ini merupakan nilai default yang dimiliki oleh routing protokol. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa jenis routing itu ada connected, static, default, dan dynamic. Nah, di sini secara spesifiknya ada OSPF, RIP, EIGRP. Masing-masing jenis routing tersebut memiliki nilai distance. Sebagai contoh di sini, jika connected maka nilainya 0, kemudian jika static maka dia nilainya 1, OSPF nilainya 110 dan seterusnya. Kebetulan di sini sebagai contoh, RIP bernilai 120 dan OSPF nilainya 110. Dalam hal ini, router akan mengarahkan pada jalur yang memiliki distance terkecil. Jadi untuk nilai distance ini, perhitungannya semakin kecil itu semakin baik. Maka dari itu, jika misalkan kita lihat pada topologi ini, jika kita akan mengirimkan dari sumber ke tujuan, maka arah jalurnya akan di-forward melalui router 3 kemudian ke tujuan. Dan ini lewat bawah bukan lewat atas. Nah, jadi seperti itu ya. Alasannya kenapa? Karena router 3 memiliki nilai distance lebih kecil dibandingkan distance router 2. Jadi kuncinya adalah administrative distance. Semakin kecil nilai distance-nya itu semakin baik. Lalu kemudian berikutnya menentukan jalur terbaik episode 2. Nah, di sini ada parameter lain yang juga digunakan untuk menentukan jalur tercepat selain administrative distance yang tadi kita bahas. Sebagai contoh, mari kita lihat pada gambar topologi berikut ini. Jika kita lihat, pada topologi terdapat 5 buah router yang setiap routernya memiliki protokol RIP, yang mana RIP sendiri memiliki nilai distance 120. Lalu kemudian pada router 2 dan router 3 memiliki nilai distance yang sama, yaitu 120. Nah, kira-kira ketika ada data yang akan dikirim dari sumber ke tujuan, jalur manakah yang akan digunakan? Untuk hal ini, router akan menghitung nilai metriknya, yang mana nilai metrik setiap protokol akan memiliki perhitungannya sendiri. Berhubung saat ini kita menggunakan RIP, Routing Information Protocol, maka perhitungannya cukup sederhana. Kita tinggal menghitung jumlah lompatan yang terjadi. Contohnya, misalkan data itu akan dikirimkan melalui router 2. Kita bisa lihat pada topologi dari router 1 ke router 2 ini merupakan lompatan pertama. Lalu kemudian dari router 2 ke router 4 ini merupakan lompatan kedua. Lalu kemudian dari router 4 ke router 5 merupakan lompatan ketiga. Selanjutnya,
apabila kita menggunakan jalur router ketiga, kita lihat ini merupakan lompatan pertama. Dari router 3 ke router 5 ini lompatan kedua. Nah, dari lompatan ini bisa kita simpulkan jika kita melewati router 2 ada 3 lompatan atau hop yang harus dilalui. Kemudian jika kita melalui router 3 cukup 2 lompatan atau hop yang harus dilalui. Maka router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik paling rendah. Jadi jika kita lihat hasilnya akan seperti pada gambar berikut ini. Ia akan melewati router 3 karena jumlah hopnya paling sedikit. Jadi sekali lagi untuk menentukan jalur terpendek, salah satu perhitungannya itu ada administrative distance yang menyesuaikan dengan routing protokolnya masing-masing. Kemudian ada nilai metriknya juga. Lalu kemudian berikutnya dynamic routing protocol. Ada 2 algoritma yang digunakan untuk melakukan proses routing. Di antaranya sebagai berikut. Ada yang dikenal sebagai distance vector dan link state. 2 algoritma ini memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Untuk yang distance vector, di sini sederhananya untuk distance vector analoginya itu seperti kita membaca petunjuk arah. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Untuk distance vector sendiri fokus pada jarak dan arah di dalam melakukan routing. Kemudian router hanya mampu melihat router atau network yang terdekatnya saja atau yang di depan mata. Sedangkan jika link state itu jauh lebih baik dibandingkan dengan distance vector karena analoginya seperti kita membaca peta. Jadi dari sumber ke tujuan. Anggaplah misalnya dari Cimahi ke Bandung, jika kita lihat peta bisa kita lihat jalur secara keseluruhan. Berbeda dengan distance vector. Jika distance vector dia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata saja, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, untuk link state sendiri pastinya tidak hanya sebatas jarak dan arah saja, tapi ada juga hal lain. Salah satunya adalah kecepatan. Kemudian dia juga dapat menentukan jalur terbaik yang bisa dilewati. Nah, jadi untuk stand vector kita hanya berbicara jarak dan arah. Sedangkan untuk link state bisa melakukan atau bisa membaca lebih dari itu. Untuk contoh routing protokolnya bisa kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu ya, algoritma dan dynamic routing protocol. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemahaman pada tabel routing. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.